Radang usus buntu atau appendicitis adalah gejala peradangan pada usus buntu yang membuat penderitanya merasa nyeri pada bagian kanan bawah perut. Penyakit ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun. Lalu apa saja ya yang dapat menjadi penyebab usus buntu pada anak? Ada kotoran yang terjebak. Secara umum, penyebab usus buntu pada anak dan dewasa sama saja. Namun, usus buntu pada anak biasanya disebabkan fekalit. Fekalit ini adalah feses atau kotoran yang menggumpal dan mengeras. Seharusnya fekalit dibuang, tetapi pada kasus pasien usus buntu, fekalit terjebak di usus buntu. Akibatnya, usus buntu mengalami infeksi. Selain itu, fekalit yang masuk ke usus buntu dan tidak bisa keluar bisa membuat anak merasa sakit pada perutnya. Ukuran usus buntu. Ukuran usus buntu yang lebih panjang daripada normal bisa menjadi salah satu faktor risiko penyebab usus buntu. Misalnya, ukuran usus pada bayi. Normalnya memiliki panjang sekitar 3 hingga 4 cm. Apabila ukuran usus lebih panjang dari 4 cm, akan meningkatkan kemungkinan fekalit terjebak di usus buntu. Kurang minum. Penyebab usus buntu pada anak lainnya adalah kebiasaan malas minum. Ternyata ini bisa memicu terjebaknya fekalit di usus buntu loh. Kurang minum bisa menyebabkan beberapa masalah. Di antaranya, feses menjadi keras, buang air besar pun jadi sulit, lalu jika menjadi fekalit yang keras seperti batu, bisa masuk ke lubang usus buntu. Maka dari itu, pastikan si kecil rajin minum ya. Anak usia 6 hingga 11 tahun harus minum setidaknya 1000 cc hingga 1500 cc atau antara 4 hingga 6 gelas per hari. Lalu bagaimana cara mengobati usus buntu? Pemeriksaan USG abdomen. Ini adalah pemeriksaan pertama untuk melihat kondisi usus buntu anak. Hasil USG abdomen akan memperlihatkan seberapa parah pembengkakan usus buntu si kecil. Dalam prosedur ini, dokter akan mencari usus buntunya. Apabila ada pembengkakan tetapi ukurannya kurang dari 0,6 cm, artinya usus buntu normal. Untuk pembengkakan dengan ukuran di bawah 0,6 cm, terdapat 2 opsi pengobatan, yaitu operasi atau mengkonsumsi obat. Namun, jika pembengkakannya lebih dari 0,6 cm, dokter akan menyarankan operasi untuk mencegah risiko usus buntu pecah. Appendikogram. Terkadang pemeriksaan USG tidak selalu bisa menemukan usus buntu karena posisinya bisa tersembunyi di bawah kolon atau usus besar. Untuk itu, dokter dapat menyarankan pemeriksaan appendikogram. Pemeriksaan ini menggunakan cairan barium sulfat yang dimasukkan secara oral atau melalui anus. Setelahnya akan dilihat apakah cairan tersebut masuk ke usus buntu. Bila masuk, berarti usus tidak tersumbat. Namun, bila tidak, bisa jadi usus buntu mengalami pembengkakan. Pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah dilakukan untuk melihat protein C reaktif, CRP, di dalam darah dan leukosit anak. Bila si kecil tidak mengalami penyakit lain tetapi leukositnya naik dan merasakan sakit perut, berarti dia mengalami peradangan usus buntu. Pemberian obat. Untuk kasus usus buntu yang masih ringan, masih dapat diobati dengan obat. Fungsi obat adalah untuk meredakan bengkak sehingga anak tidak akan merasakan sakit lagi. Meski begitu, obat tidak dapat menghilangkan fekalit yang terjebak di usus buntu. Dengan begitu, rasa sakit bisa dirasakan lagi dalam beberapa bulan atau setahun mendatang. Karena rasa sakitnya bisa hilang untuk sementara, orang tua punya waktu untuk merencanakan pengobatan ke depannya. Operasi. Bila gejala yang dialami anak sudah parah, dokter akan menganjurkan tindakan secepat mungkin untuk mengatasinya. Umumnya ada 2 jenis tindakan yang dilakukan dokter, yaitu laparoskopi. Laparoskopi adalah tindakan operasi tanpa melakukan pembedahan perut dengan sayatan besar. Ini bisa dilakukan jika radang usus buntu pada tingkat ringan hingga sedang. Tindakan ini lebih nyaman bagi anak dan tidak menghasilkan sayatan besar, sehingga secara estetika hasilnya terlihat lebih baik. Laparotomi. Laparotomi adalah tindakan operasi yang membuka dinding perut, sehingga dokter dapat melakukan tindakan, dalam hal ini mengangkat usus buntu yang bermasalah. Tindakan ini dilakukan jika infeksi sudah menyebar. Pasalnya, ketika infeksi menimbulkan nanah menyebar ke seluruh tubuh, dokter perlu membersihkan semua usus dalam perut. Terlalu beresiko jika menggunakan metode laparoskopi. Lalu, bagaimana perawatan pasca operasi? Hindari makanan yang terlalu pedas, asam, makanan siap saji, dan jajanan tidak sehat lainnya setidaknya dalam 1 minggu setelah tindakan. Hindari juga makanan yang bisa memicu si kecil batuk-batuk, semisal keripik, es krim, dan lain-lain. Ini bisa membuat perutnya terasa sakit. Minta anak untuk tidak beraktivitas berat selama 2 minggu, seperti berolahraga, main sepeda, atau lompat-lompat. Ini bisa menyebabkan cedera pada perut dan menimbulkan trauma pada luka operasi.
Radang usus buntu kerap terjadi karena anak menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya, menahan buang air besar, tidak minum dalam jangka waktu lama, jajan sembarangan, dan lain-lain. Apabila anak menjalani gaya hidup tidak sehat selalu mengalami gejala usus buntu, segera periksakan ke dokter spesialis bedah anak. Dengan begitu, anak yang terdiagnosis radang usus buntu akan segera mendapat pengobatan yang tepat.